Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MST. Dan lagi-lagi hari ini peternakan puyuh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang selalu menonton channel MST, selalu menonton video di channel MST, jangan bosan-bosan teman-teman. Dan saya mohon teman-teman klik terus video di channel MST. Ya walaupun pembahasannya tentang dunia peternakan puyuh, bahkan teman-teman sendiri tidak suka dengan dunia peternakan puyuh, dan mungkin apa yang saya omongkan ini tidak ada manfaatnya bagi teman-teman, yes, pokoknya diklik lah teman-teman. Ya walaupun teman-teman tidak menonton videonya, yes, pokoknya diklik teman-teman, diklik. Dan kalau tidak suka dengan video ini jangan ditonton teman-teman, tapi yang penting diklik teman-teman, videonya diklik sampai habis. Kalau tidak mau dengar suaranya ya di silent teman-teman. Dan ya pokoknya diputar teman-teman. Oke. Kenapa ya teman-teman, seorang peternak unggas itu tidak selalu diterima di masyarakat, di pemukiman, di pedesaan, ya kan, di lingkungan warga ya, apalagi kalau di kota teman-teman. Kenapa gitu loh teman-teman, kok di kota, di desa pun lo jarang peternak unggas ya. Namanya peternak unggas itu nggak hanya di peternakan puyuh ya teman-teman, peternakan ayam, peternakan bebek itu tidak selalu diterima di masyarakat teman-teman, tidak selalu diterima di di lingkungan di pedesaan. Di pedesaan itu tidak diterima, apalagi di kota ya kan. Jadi pokoknya peternak unggas ini tidak selalu diberi izin gitu loh teman-teman, tidak semuanya itu diberi izin. Bahkan mereka itu mencuri-curi waktu, tidak mencuri-curi istilahnya itu tidak izin gitu loh teman-teman, tidak izin. Pokoknya itu langsung beternak ya, beternak unggas, entah itu ayam, entah puyuh, entah bebek, entah ya apalah, pokoknya unggas mereka langsung beternak tanpa izin. Ketika nanti sudah sudah kita mengalami, peternakan kita itu sudah mengalami kemajuan ya kan, sudah mendekati sukses, tiba-tiba warga menyerang ya kan, dengan segala alasan apa ya, nggak tahu lah pokoknya. Tapi kalau ternak sapi, ternak kambing, ternak kerbau ya itu nggak ada protes-protesnya sama sekali teman-teman. Bahkan kambing 15-20 ekor pun tidak ada yang protes teman-teman. Bayangkan kambing 15, kambing 20 itu sudah banyak loh teman-teman, tapi kok nggak ada yang protes. Kalau masalah bau ya sama saja bau teman-teman ya, yang namanya kotoran kan, hewan ya, makhluk hidup itu semuanya itu pasti mengeluarkan kotoran, dan kotorannya itu pun ya pasti bau, nggak ada yang wangi teman-teman ya kan. Tapi ya kebanyakan mereka itu menerima kalau yang yang dipelihara itu sapi atau mungkin domba ya kan. Kalau sapi jumlahnya itu 15 ekor, 10 ekor kan sudah banyak nih teman-teman. Baunya pun juga pasti tidak sedap teman-teman, kotorannya itu juga tidak sedap. Tapi kenapa kok mereka itu ya fine-fine aja, tanpa izin, tanpa membuat surat pernyataan dan lain sebagainya, membuat perjanjian ya, mereka ya tidak ada masalah gitu loh, tidak diprotes. Karena apa ya, karena di suatu desa itu kebanyakan itu masyarakatnya itu ternaknya itu ya ternak sapi, ternak kambing, tidak ada yang ternak unggas. Bayangkan kalau satu desa itu ya, di suatu pedesaan itu semuanya warganya itu mayoritas ternak unggas, ya pasti tidak ada yang protes. Itu loh teman-teman masalahnya. Kenapa kok selalu peternak unggas ini kok selalu diprotes, selalu tidak diterima di lingkungan masyarakat? Ya karena itu kebanyakan orang itu tidak tidak menjalani usaha tersebut gitu loh. Mereka itu hanya ternak sapi, ternak kambing, ternak kerbau mungkin mereka itu mayoritas yang dilakukan warga ya akan berjalan dengan baik teman-teman. Tapi kalau di suatu desa itu masyarakatnya misalkan ya itu tadi ya, kebanyakan yang ternak sapi atau ternak kambing, tiba-tiba ada yang ternak bebek, ya pasti akan sulit.
apalagi kalau populasi banyak ya kan. Tapi logikanya ya teman-teman, kalau semua ternak ya, semua hewan apalagi makhluk hidup, manusia pun juga ya, manusia juga ini juga makhluk hidup teman-teman. Bahkan tumbuhan, kalau tumbuhan itu mungkin tidak mengeluarkan kotoran ya teman-teman, kecuali kayak manusia, hewan itu pasti akan mengeluarkan kotoran karena mereka makan, dan kotorannya itu pun dikeluarkan ya baunya tidak sedap teman-teman. Semua itu juga tidak sedap, tapi kebanyakan ya itu tadi teman-teman, masyarakat tidak menerima peternak unggas ya karena mayoritas di masyarakatnya atau di lingkungannya itu kebanyakan ya tidak ternak unggas gitu loh. Jadi ya itulah teman-teman kerepotan seorang peternak unggas. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau ternak unggas, entah itu ternak puyuh, ternak ayam petelur maupun ayam pedaging ya kan, maupun ternak bebek ya, alangkah lebih baiknya teman-teman cari tempat yang luas jauh dari pemukiman. Syukur-syukur kalau nggak mau di tempat jauh ya, lebih baik teman-teman izin dulu kepada lingkungan sekitar biar tidak terjadi suatu masalah di tengah-tengah peternakan teman-teman nantinya ya, ketika sudah mau sukses ternyata ada pendemo yang datang ya. Apalagi kalau teman-teman itu pelit ya, nggak akan lama teman-teman. Jadi seorang peternak unggas itu kalau pelit itu tidak akan lama. Beda lagi kalau populasi sedikit ya teman-teman, mungkin kita ngasihnya itu bisa bergantian. Tapi kalau populasi banyak udah nggak pernah ngasih ya kan, yes jelas itu nggak akan nunggu lama, pasti peternakannya akan dirobohkan oleh warga itu teman-teman. Jadi ya itulah menurut pandangan saya sih teman-teman. Jadi mereka itu mendukung apa yang dilakukan masyarakat kalau mayoritas masyarakatnya itu melakukannya gitu loh teman-teman. Warganya itu juga melakukan kegiatan itu, melakukan usaha itu, seperti itu tadi ternak sapi, ternak kambing ya kan. Kebanyakan masyarakatnya itu juga melakukan ternaknya itu memelihara itu hewan itu gitu loh, bukan memelihara hewan unggas gitu. Jadi yos itu aja dulu teman-teman, kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel MSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.